Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan LT Review. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan resign bagi pekerja atau buruh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini agar bermanfaat bagi masyarakat atau rekan-rekan sekalian. Pertama-tama kita akan membahas bagaimana sih tata cara mengundurkan diri menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah pekerja diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri efektif. Lalu surat tersebut diajukan kepada direktur atau kepala unit kerja yang membidangi SDM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-masing peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, apabila disetujui, perusahaan akan mengeluarkan surat persetujuan permohonan pengunduran diri dari karyawan atau pekerja sesuai dengan tanggal pengajuan dari karyawan, atau perusahaan dapat memberikan tanggal sesuai dengan kebutuhan perusahaan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan oleh karyawan atau pekerja dan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal-hal tersebut yang harus dilakukan sebelum mengajukan pengunduran diri, dan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengajuan pengunduran diri. Yang pertama adalah pekerja tidak terikat dalam ikatan dinas. Pekerja yang masih terikat dalam ikatan dinas apabila mengajukan pengunduran diri, maka biasanya perusahaan akan menerapkan denda dengan syarat yang disepakati dalam perjanjian kerja atau perjanjian ikatan dinas. Yang kedua, pekerja yang mengundurkan diri tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal pengunduran diri efektif atau berlaku. Bagi pekerja atau rekan-rekan yang mengundurkan diri, tidak serta-merta selesai ikatan kerja antara kedua belah pihak karena masih terdapat kewajiban. Mengingat hubungan antara kedua belah pihak merupakan kesepakatan sehingga harus ada persetujuan dari masing-masing pihak. Terdapat hak-hak yang diperoleh oleh pekerja yang mengundurkan diri. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil. Apabila pekerja pada saat mengajukan resign terdapat cuti yang belum diambil dalam waktu 1 tahun, maka pemberi kerja wajib mengganti cuti tersebut dengan rumusan perhitungan sebagai berikut, yaitu 1 dibagi 25 dikali upah plus tunjangan tetap dikali sisa masa cuti yang belum diambil. Catatan, perhitungan tersebut untuk perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, ongkos pulang ke tempat diterimanya bekerja. Pekerja setelah pengunduran dirinya efektif, maka pemberi kerja wajib memberikan ongkos ke tempat diterimanya pekerja. Ongkos ini meliputi pekerja itu sendiri dan keluarganya apabila keluarga tersebut atau keluarga pekerja ikut pindah ke tempat bekerja. Yang ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Hal ini seperti bonus atau insentif, atau penghargaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, uang pisah besarannya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sebelumnya kita telah membahas mengenai hak-hak pekerja yang mengundurkan diri. Saat ini kita akan membahas mengenai kewajiban mengganti kerugian bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kewajiban mengganti kerugian ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau biasa kita sebut dengan pegawai kontrak atau karyawan kontrak. Mengganti atau membayar kerugian oleh pihak yang mengakhiri perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertama, membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Maksudnya adalah apabila antara pekerja dan pemberi kerja, di mana pekerja memutuskan atau mengakhiri hubungan kerjanya, maka sisa waktu atau sisa kontrak yang masih ada wajib diganti oleh pihak yang mengakhiri perjanjian kerja atau mengakhiri hubungan kerja. Dan besarannya adalah sebesar upah pekerja yang dibayar sampai dengan masa kerja atau perjanjian kerja berakhir. Kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi cara menghitung cuti tahunan yang belum diambil sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kita akan membuat contoh sebagai berikut. Saudara Andi telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari PT APCDE pada bulan April 2020 dengan gaji beserta tunjangan sebesar 10 juta rupiah. Saudara Andi belum mengambil cuti tahunan, maka jumlah cuti yang akan diterima saudara Andi adalah sebagai berikut.
1 dibagi 25 dikali upah plus tunjangan tetap dikali sisa masa cuti yang belum diambil. Sebagaimana contoh tersebut diketahui hak cuti tahunan sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 12 hari kerja dan tanggal efektif pengunduran diri adalah 31 April. Hak cuti karyawan dihitung dengan cara 4, dalam hal ini adalah Januari sampai dengan April dibagi 12 bulan dikali 12 hari jatah cuti. Sehingga diketahui Saudara Andi memiliki jatah cuti sampai dengan ia mengundurkan diri adalah 4 hari kerja. Sehingga apabila dihitung 1 dibagi 25 dikali 10 juta dan dikali 4 sama dengan Rp1.600.000. Sehingga pada masa berakhirnya hubungan kerja atau masa efektif pengunduran diri Andi berhak atas uang penggantian hak yaitu Rp1,6 juta. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti pembahasan kami sampai dengan akhir. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan atau memiliki ide mengenai materi pembahasan selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui akun Instagram resmi kami, yaitu di @ltreview, atau rekan-rekan juga bisa menghubungi kami melalui email di lawandtextreview@gmail.com, serta rekan-rekan juga bisa menggunakan media komentar dalam video ini. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, komen, like, serta share video ini agar berguna bagi masyarakat.